Salam Patunggilan. Saudaraku yang terkasih, di tengah dinamika persidangan kita MD Malang saat ini, tentu kita berusaha untuk mewujudkan karya Tuhan nyata di dalam persekutuan kita. Dengan didasari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32, karya agung Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Diceritakan bahwa di dalam konteks bacaan ini, Petrus dan Yohanes dilarang untuk mewartakan kebenaran Injil. Akan tetapi, murid Tuhan Yesus ini tidak pernah mau mematuhi perintah manusia, tetapi mereka selalu taat kepada Tuhannya. Dengan ketaatannya ini, Allah senantiasa berkarya untuk mewujudkan kebaikan pada semua orang yang sangat dikasihinya. Terbukti melalui Imam Besar Gamaliel, mereka berdiplomasi untuk memikirkan kembali apabila mereka ingin menghukum Petrus dan Yohanes. Menurut Gamaliel, apa yang menjadi gerakan manusia tentu mereka semuanya nanti akan bisa hilang begitu saja. Tetapi ketika yang berkarya itu adalah Tuhan, api kecil gerakan dari Petrus dan Yohanes yang mewartakan kebenaran Injil akan semakin menjadi besar. Saudaraku yang terkasih, karya terbesar di dalam masa Paskah saat ini, karya besar di dalam kehidupan umat Tuhan, yang paling berarti dan yang paling bermakna tentu adalah ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Beberapa contoh karya terbesar di dalam hidup manusia pada masa Paskah kali ini. Yang pertama adalah manusia mengalami pertobatan. Manusia mendapatkan pengampunan. Dan pengampunan dosa itu dapat dianggap sebagai karya terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, bahwa karya terbesar di dalam hidup masa Paskah membangun hubungan manusia ini semakin dekat dengan Tuhannya. Membangun hubungan yang lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan dengan berbagai cara, meditasi, berdoa, dan mengalami pengalaman spiritualitas yang baik. Yang ketiga, dengan karya terbesar hidup pada masa Paskah ini, umat Tuhan bisa mengembangkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada sesama yang membutuhkan. Yang keempat, manusia tentu mengalami kebangkitan rohani melalui pengalaman spiritualnya yang mendalam, hubungan pribadinya dengan Tuhan yang besar, sehingga itu menjadikan pengalaman rohani seseorang semakin meningkat. Yang kelima, membuat perubahan yang positif di dalam hidup umat Tuhan atau orang yang percaya.
membuat perubahan positif di dalam hidup, seperti mengubah kebiasaan yang buruk menjadi membiasakan diri ke dalam sikap perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, pada masa Paskah kali ini, selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena karya besarnya selalu mengingatkan kita sebagai orang percaya saat ini untuk selalu ingat betapa besar karya agung Tuhan Yesus di dalam karya Paskah ini. Kunci bagi umat Tuhan untuk mencapai karya terbesar di dalam kehidupan ini. Yang pertama, bersama-sama mari kita mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari bersama-sama kita juga mau mengalami pertobatan, mau mengalami pengampunan dari Tuhan, supaya kehidupan kita ke depannya semakin menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, mari bersama-sama kembali kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan mari bersama-sama juga kita mengembangkan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Yang terakhir, yang kelima, mengalami kebangkitan rohani. 5 hal inilah yang perlu kita wujudkan di dalam persekutuan kita, terkhusus di Majelis Daerah Malang 4. Di tengah proses kita menjalani sidang MD, sidang dauran anggota Majelis Daerah, sidang dauran pelayan harian Majelis Daerah Malang 4. Semoga karya besar Paskah senantiasa terwujud di dalam kehidupan kita saat ini, sehingga damainya senantiasa boleh kita rasakan. Kiranya Sang Sumber kehidupan senantiasa ada, melindungi dan memberkati kita semuanya. Amin.